Tidak ada yang stabil manusia itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran disebut wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah itu menambah-nambah petunjuk kepada seseorang. Kenapa? Karena dia bisa berubah-berubah. Stabil di pagi hari imannya, jam-jam 9 belum tentu. Jam-jam 10 belum tentu lagi, jam 11 belum tentu, apalagi malam. Itu di hadis Nabi itu sering disebutkan, banyak orang itu pagi-pagi beriman, sore enggak lagi. Ada juga orang yang dulunya kafir, jahatnya minta ampun, sekarang kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Dia mau membunuh Nabi dulu. Makanya kalau ada orang jahat kali, jangan divonis macam-macam. Karena manusia yang jahat dulu, yang mau membunuh Nabi Muhammad, sekarang kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah manusia ini. Jadi Ustaz, bagaimana caranya? Bacalah ini selalu supaya stabil keimanan. Tapi stabilnya itu pun tidak bisalah macam para nabi. Tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi-nabi itu juga bertingkat-tingkat keimanannya. Tidak sama semua. Baca ayat pertama dari surah dari juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para nabi itu kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Bermacam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imannya kokoh. Ditawarkan ganti-gantian menyembah berhala, mau. Ditawarkan perempuan, tak mau. Mau beliau. Tapi Ibrahim alaihi salam di awal-awal dia agak sedikit mencari siapa itu Tuhan. Apakah dia bintang, apakah dia bulan, apakah dia matahari. Begitulah dia Pak manusia ini. Beda-beda. Oleh sebab itu, bacalah ini sering-sering. Ihdinas sirat. Pergilah antar kami untuk masuk ke jalan yang lurus. Ada doanya lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam beragama. Supaya dia tetap. Kalau dulu dia tak sholat subuh ke masjid, 2 tahun terakhir ini alhamdulillah dia sudah ke masjid. Itu ihdinas siratal mustaqim. Dulu ibu itu tak berjilbab, sekarang sudah tutup aurat. Ihdinas siratal mustaqim. Dulu dia suka nonton film yang aneh-aneh. Ipar adalah maut. Nah, ditonton yang aneh-aneh begitu. Sekarang dia nonton film religi. Ihdinas siratal mustaqim. Berubah. Ada perubahan dalam diri. Majelis taklim ini pun tujuannya itu. Untuk mengubah kita. Jangan lama-lama, jangan selalu ada di jalan. Itulah dia Bapak Ibu. Pak Ustadz, apa itu bentuk-bentuk hidayah Tuhan itu yang diturunkan kepada manusia? Ini panjang, saya uraikan agak ringkas. 1. Petunjuk Tuhan yang pertama yang diberikannya kepada kita bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia namanya petunjuk insting. Insting. Apa itu insting? Itu naluri. Apa itu naluri? Itu suatu sikap dasar yang ada dalam diri kita yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Semua diberi Tuhan. Itu ayam, anak kecil, masih kecil ayamnya itu kalau mau ditabrak mobil, lari dia itu. Bukan karena akalnya itu berfungsi, tapi ada naluri dalam dirinya. Kalau aku nanti berdiri di sini, aku jadi ayam penyet. Begitulah kira-kira. Jadi lari dia. Saya sering kasih contoh juga kucing. Dia itu paling suka ikan, tapi yang paling ditakutinya air. Belum ada kucing berani menyelam ke lautan untuk ngambil ikan. Karena dia tahu kalau nanti lama-lama di air, mati dia. Insting. Dikasih dia insting. Kita juga manusia ini, bayi yang baru lahir, instingnya itu dia menyusui. Tidak mau dia makan beras. Tahu dia kalau dimakannya beras, rusak ususnya, mati dia. Insting. Gitu juga anak ayam tadi, dia itu pas lahir,
Dia nggak mau menyusui. Tahu dia, ibunya nggak punya susu. Dia langsung makan beras. Kecil-kecil yang keras itu. Tahu dia. Itu namanya hidayah naluri yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup. Itu harus kita syukuri, Pak. Itu kita itu dikasih mata, syukuri itu. Nikmat-nikmat Tuhan itu. Caranya fungsikan dia sebaik-baik. Itu yang pertama. Rupanya hidayah naluri ini tidak cukup melindungi manusia dari berbagai macam tantangan kehidupan. Dia beri lagi kita hidayah yang kedua, namanya hidayah panca indera. Ini. Hidayah panca indera ini bagus. Mata kita ini, dia bisa bedakan itu, ini tombak runcing, ini tak runcing. Sehingga dia berani megang yang tidak runcing itu. Tahu dia. Naluri, panca indera diberikan. Kuping kita ini luar biasa. Dia bisa dengar mana klakson mobil, mana sirene ambulan. Tahu dia. Itulah yang menyelamatkan kita. Tahu dia itu mana yang kebakaran. Ini. Ada bunyinya. Oh, ini kebakaran. Kalau ini bunyinya seperti ini, aman. Tahu dia, kuping kita itu. Itu namanya hidayah panca indera. Apalagi lidah. Lidah kita ini, dia bisa ngerti itu, ini makanan sudah basi, ini masih bagus. Barulah tidak dimakan yang basi. Karena kalau dimakan yang basi, sakit perut. Lidah. Tahu juga lidah kita itu, ini pahit, ini manis, ini asin. Itu diberi Tuhan. Kulit kita juga, dia mengerti itu, ini cuaca lagi dingin, saya pakai jaket. Ini lagi panas, saya harus pakai baju yang tipis. Tahu dia. Itu luar biasanya, itu diberi Tuhan kepada kita supaya kita hidup. Bayangkan kalau misalnya lidah kita ini dia nggak ngerti, nah ini gula tapi rasanya asin, nah, bisa berantem itu suami istri di rumah. Suaminya mau minum teh manis, nah, ditaruhnya di situ garam. Alhamdulillah diberikan Tuhan kita hidayah panca indera. Itulah dia hebat. Tapi Pak, hidayah panca indera ini sering juga bohong-bohong dia sama kita. Sering kali. Nanti sampai di rumah, itu taruh itu tongkat atau tiang sapu, setengahnya di darat, setengahnya di dalam air. Pasti bengkok itu nampak mata itu. Bengkok dia. Itu juga kalau di bandara, ketika parkir pesawat itu dekat, besar. Luar biasa dekatnya. Pas dia terbang, nampak mata jadi kecil. Bohong-bohong dia, mata kita ini. Itu juga bintang. Ditengok di langit kecil. Padahal menurut penelitian para ahli, bintang itu lebih besar dari bumi. Bohong dia mata kita itu. Itulah hebatnya. Supaya manusia itu tetap selamat, dilanjutkan Tuhan hidayah yang lebih bagus. Namanya itu hidayah akal. Diberikan kepada kita. Hidayah akal ini luar biasa. Dia bisa itu perkirakan, biarpun dia tak nampak. Itu hebatnya. Dia tahu itu pesawat tidak mengecil akal kita ini. Karena kalau mengecil tidak masuk di akal dia bahwa manusia yang di dalam pesawat itu bisa mengecil. Tapi mata tidak bisa. Yang bisa memikirkan itu adalah akal. Inilah hidayah yang ketiga. Syukuri itu Pak. Hidayah akal ini. Akal ini juga dia mengerti untuk menggambarkan sesuatu biarpun tidak masuk ke dalam. Ini ada Monas ini di kepala saya. Ada Monas. Ada Ka'bah di sini. Ada IKN. Ada masjid kita ini di sini. Bahkan ada dunia di sini. Ada alam raya di sini. Itu hebat. Tapi tidak perlu saya masukkan ke dalam. Tapi dia bisa menggambar. Bisa mengcapture dia. Beda dengan mata. Kalau mata ini, tidak mungkin saya masukkan meja ini ke dalam mata. Tidak bisa. Tapi meja ini bisa masuk di pikiran saya. Hebat. Dia bisa berimajinasi, dia bisa berpikir. Nah, akal ini juga dia bisa memperkirakan sesuatu. Misalnya, minggu yang lalu Bapak Ibu diberi undangan, biarpun tak nampak mata undangan itu tiap hari, tapi pikiran kita itu bisa mikir, oh tanggal 7 ada undangan. Padahal dikasih tanggal 5 bulan Mei. Nah, ini dia pikiran ini. Luar biasa. Tapi ini harus disyukuri.
Jangan dirusak dia. Bagaimana cara merusaknya? Itulah minum khamar, mabuk. Itu cara merusak akal itu. Narkoba, segala macam. Itu merusak. Jangan diikutkan. Karena sudah diberi Tuhan hidayah akal ini, supaya manusia bisa menyelamatkan dirinya dalam kehidupan. Tanpa dirawat ini, bisa rusak manusia. Ada itu orang, sudah dikasih akalnya bagus-bagus, pergi dia minum keras. Malam pulang dia jam 4 subuh, rusak dia, ribut dia di tengah jalan itu. Tak dirawat pemberian Tuhan. Salah satu cara merawatnya itu sholat. Dengan sholat inilah akal kita itu bisa sehat. Karena nanti dia tidak hanya berpikir tentang hal-hal yang nampak, dia juga berpikir tentang Ta'ala yang maha gaib. Begitulah dia istimewaan akal itu diberi Tuhan kepada kita manusia. Dan yang lebih hebat, itu diberikan Tuhan gratis. Tidak disuruhnya bayar. Kalau dibayar, bisa kita bayar itu. Karena mahal. Bisa dibeli. Karena dia tak nampak. Yang nampak itu otak. Ada bendanya di situ. Tapi fungsinya itu, dia sebagai akal yang bisa mempertimbangkan, bisa membandingkan, itu tak bisa dibeli. Karena bendanya tidak jelas, abstrak. Syukuri. Ustaz, cukup itu, hidayah itu belum. Belum cukup hidayah akal. Ada wilayah-wilayah di dunia ini yang tidak bisa kita pikirkan pakai akal. Dan itu banyak. Kalau semua mau diakali, rusak kehidupan manusia. Pasti rusak. Tidak bisa kita pikirkan bagaimana itu surga dan neraka di sana. Tidak bisa itu Bapak Ibu pikirkan ada orang menyembelih manusia berubah jadi kambing. Jadi pikirkan itu. Tidak bisa itu Bapak Ibu pikirkan ada orang di dunia ini lahir tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Adam alaihissalam. Tidak bisa juga itu dipikirkan, bahkan kalau dipikirkan jadi rusak. Ada orang lahir tidak ada ayahnya, Isa alaihissalam. Nanti dikait-kaitkannya itu, ayahnya itu Jibril, ayahnya itu Tuhan. Jadi rusak. Yang begitu-gitu tidak bisa dipikirkan. Diberi Tuhanlah kita hidayah yang paling tinggi, namanya hidayah wahyu. Itulah dia Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Pak, Bapak Ibu sekalian, manusia bisa merasakan keindahan dalam kehidupan. Biarpun tak cocok sebagian ajarannya di pikiran kita, tak cocok sebagian ajarannya di panca indera kita, tak cocok sebagian di naluri kita, tapi dialah yang betul.